Jangan kau bikin rakyat bingung. Gibran anak ingusan kok gimana? Ya, enggak lah. Tanggal 5 Juli. Bukan misalnya. nanti anaknya itu besar kepala, masih belajar dulu lah. Gimana Bung? Jadi Mas Gibran belum? Loh iya dong, dia butuh proses seperti bapaknya, panjang gitu loh. Gak langsung ujuk-ujuk kayak gitu, kita kayak dinasti aja. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan Komnaso ya? Nggak usah, saya minta-minta. Nah, nggak boleh tuh perintah-perintah senior. Dapat banyak pembelaan. Dapat banyak pembelaan. Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semua ya. Ya, saya kira betul Mas Wali tidak usah gusak-gusu kepingin segera naik level. Tunjukkan terus kinerja terbaik di Solo sebagai portofolio rekam jejak yang nyata dan membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan politisi senior PDIP Pandana Baban yang terkesan merendahkan putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang akrab disapa Mas Wali, menuai polemik pemanas. Hal itu bermula saat Panda berdiskusi dengan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, saat membahas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia presiden jika di bawah 40 tahun. Menurut Budi, keputusan itu memiliki berbagai risiko politik. Salah satunya adalah peluang Gibran Raka Buming Raka menggantikan sang ayah. Pernyataan Budi tersebut sontak memicu reaksi keras dari Pandana Baban yang menurutnya Mas Wali atau Gibran masih anak ingusan dan masih harus banyak belajar agar nantinya tidak besar kepala. Ia menegaskan Mas Wali masih membutuhkan proses yang sangat panjang seperti Jokowi jika ingin maju sebagai calon presiden. Karuan saja reaksi Panda yang terkesan merendahkan martabat Mas Wali tersebut menuai polemik yang cukup memanas. Politisi Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pun pasang badan membela Mas Wali. Seperti dilansir tribunkaltim.co tanggal 30 Juni 2023, kader muda Nasdem Hillary Brigita Lasut mengingatkan Panda supaya lebih berhati-hati melontarkan pernyataan. Pasalnya pernyataan Panda justru bisa menjadi bumerang buat Panda sendiri karena Gibran dinilai telah membuat perubahan besar di kota Solo meski baru menjabat pada tahun 2021 dibandingkan dengan Panda yang lebih senior. Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PSI Aryo Bimo bahwa pernyataan Pandana Baban soal Gibran sangat tidak etis. Pasalnya sejak memerintah kota Solo, Gibran telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin melebihi politisi-politisi seniornya. Arya pun memastikan PSI siap menampung Gibran jika PDIP tidak lagi menghargai putra sulung Presiden Jokowi itu. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ojang Komarudin justru menilai pernyataan Pandana Baban yang menyebut Gibran sebagai anak ingusan sebagai hal yang wajar, sebagai bentuk cinta sang senior pada Gibran sebagai junior PDIP. Menurut Ujang, jika pernyataan Panda itu diisukan menjadi cawapres, harusnya benar kriteria cawapres itu harus mumpuni dan teruji, harus memiliki rekam jejak dan prestasi yang jelas. Ia menegaskan Gibran di Solo saja belum selesai, prestasinya belum jelas. Kalau ingin jadi cawapres bakal ditertawakan seluruh rakyat Indonesia. Lantas bagaimana reaksi Mas Wali terkait dengan kritikan pedas yang dilontarkan seniornya itu kepada dirinya? Seperti biasanya Mas Wali memilih sikap untuk tidak ambil pusing. Ia justru memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada senior-seniornya di PDIP yang ditujukan pada dirinya. Ia juga mengakui dirinya memang masih perlu banyak belajar. Lantas ketika dirinya ditanya apakah ada niat Mas Wali untuk mengundang Pandana Baban ke Solo untuk
memperlihatkan hasil kepemimpinannya. Menurut Mas Wali hal itu tidak elok lantaran ia masih kader muda di PDIP, tidak boleh memerintah senior. Jangan kau bikin rakyat bingung. Gibran anak ingusan kok gimana? Ya, benda lah. tanggal 5 Juli. Bukan misalnya. nanti anaknya itu besar kepala, masih belajar dulu lah. Gimana Bung? Jadi Mas Gibran belum? Loh iya dong, dia butuh proses seperti bapaknya, panjang gitu loh. Gak langsung ujuk-ujuk kayak gitu, kita kayak dinasti aja. Dia juga mesti tunjukkan dia bagaimana kedekatan dia ke rakyat, bagaimana dia memperjuangkan rakyat gitu loh. Seperti yang lakukan bapaknya. Terus tiba-tiba karena anak presiden langsung jadi, ya enggak lah. Nah, itu yang boten-boten aja. Ya ini maksudnya Bung ini kan masih tunggu tanggal 5 Juli. Loh iya, apapun keputusannya itu nggak ke situ gitu loh. Mas, yang kemarin terkait Pak Nababan Mas kemudian. Catat siapa kemarin? Oh ini terkait yang sama sendiri seperti apa sih Mas? Ya terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan Komnas HAM? Nggak usah, saya minta-minta. Nah, nggak boleh tuh perintah-perintah senior. Dapat banyak pembelaan. Dapat banyak pembelaan. Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semua ya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas terkait Enggak, saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih. Wes. Mas, sempat ketemu Pak Pandana Baban nggak sih Mas? Belum atau belum pernah ketemu? Ya, Mas ya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut saya polemik pemanas semacam itu hanya pepesan kosong belaka. Pasalnya permohonan uji materi proses uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Garuda, Ahmad Risa Sabana dan Yohana Mautika terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan menjadi capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun saat ini masih dalam proses pengujian. Belum ada putusan MK terkait permohonan uji materi tersebut. Itu artinya ketentuan persyaratan usia capres dan cawapres masih menggunakan ketentuan sebelumnya, yakni minimal berusia 40 tahun. Sementara itu usia Mas Wali yang kelahiran 1 Oktober 1987 baru berusia 35 tahun. Lah kok dijadikan polemik itu logikanya bagaimana? Sementara itu terkait dengan pernyataan dan kritikan pedas yang dilontarkan oleh Pandana Baban kepada Mas Wali, sejatinya lebih terkait dengan soal diksi atau pilihan kata, tabiat dan karakter Pandana Baban yang memang selama ini dikenal cenderung blak-blakan dan keras. Apalagi melihat rekam jejak politisi senior bernama lengkap Pandapotan Maruli Asina Baban kelahiran Siborong-Borong Tapanuli tanggal 13 Februari 1944 itu sebagai jurnalis dan politikus yang sudah syarat dengan pengalaman. Saya kira hal yang wajar kalau Panda memberikan kritikan keras yang sebenarnya bukan ditujukan kepada Mas Wali, melainkan kepada Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi yang terkesan kekeh dan gerusa-gerusu mencawapreskan Mas Wali sebagai bakal cawapres 2024 yang memang sangat mustahil karena faktor usia. Saya pikir ini sebuah polemik yang sangat tidak produktif karena topik yang dibahas baru sebatas berande-ande. Tak ubahnya seperti repertuar dalam lakon dagelan ketoprak yang sudah terlanjur saling mengejek, menghina, bahkan mengancam untuk saling membunuh. Ternyata hanya sekadar umpama, seandainya, andai kata, atau yang lainnya. Untung saja Mas Wali tidak baperan dan tidak terlalu ambil pusing saat dirinya dijadikan sebagai bahan polemik. Bahkan ia malah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasinya. Ya, saya kira betul Mas Wali tidak usah gerusa-gerusu kepingin segera naik level. Tunjukkan terus kinerja terbaik di Solo sebagai portofolio rekam jejak yang nyata dan membanggakan. Tak perlu ambisius dan tetap rendah hati. Apalagi tudingan politik dinasti
saat ini mulai menyerang keluarga Pak Jokowi. Dengan tetap bersikap low profile, serangan-serangan dan cibiran nyinyir apapun akan sirna dengan sendirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.